Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah lama nih ya, akhirnya kita bertemu lagi nih ya. Betul ya. banget. Alhamdulillah. Kira-kira masih ingat nggak nih ini kita bakal ngapain di hari ini? Dan tentunya seperti biasa, kalau udah di Fajar Berkah kita ada salamnya nih. Kita salam dulu ya. Bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, oke, kali ini mau kenal-kenalan dulu nih bareng aku Yuda. Tentu aja bareng aku Seira. Dan hari ini ada siapa nih, Syekh? Hari ini waduh Bapak ketemu lagi nih sama Alhamdulillah. aku. Alhamdulillah ya. Bapak masih ingat kan sama aku? Ingat, Sama ingat. aku masih ingat, Pak? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bersama Bapak Asosiat Profesor Dr. Agus Nursikuagus STMT. Betul, dan biasa dipanggil Pak Ustadz Agus. Kira-kira gimana nih kabarnya nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah masih semangat. Masih semangat, Masih sehat. semangat ya. Alhamdulillah. Kamu sehat sih? Sehat dong. Kok aku nggak ditanyain ya? Kamu gimana? Oh, Sehat? aku alhamdulillah sehat Iya, hari iya. ini. Alhamdulillah Alhamdulillah dong ya. kita bertiga ini sehat nih menemani pemirsa yang ada di rumah. Dan tentunya hari ini itu seperti biasa ya untuk acara Fajar Berkah ini kita ada satu tema nih ya. Nah, kira-kira temanya nih apa nih, Syekh? Temanya tuh yang lagi kayaknya rame banget ya zaman sekarang. Rame kenapa tuh? Gen Z yang waduh Ah, bobo amarahnya Gen tuh ya Z, ya. punya kesabaran setipis tisu dibagi dua. Oke, apa itu? Tadi menyebut, Sabar. wah sabar ternyata nih pemirsa. Jadi kita hari ini bakal membahas seputar sabar nih Pak Ustadz. Iya. Dengan Alhamdulillah. nama keutamaan memiliki sikap sabar nih Pak Iya. Ustadz. Jadi nanti kita bakal tanyain beberapa hal-hal menyangkut sabar ya Syekh ya. Biar para penonton yang ada di rumah nih lebih paham nih kira-kira sabar itu seperti apa nih. Oke, Insya Allah. mau siapa duluan nih? Aku duluan atau kamu duluan nih? Kayaknya kamu duluan sih. Oke, dasar kamu ya. Oke, Pak Ustadz, Iya, iya, aku iya. penasaran nih ya soal sabar nih Pak Ustadz. Betul, Aku ya. pengen tanya soal sabar ini kira-kira pengertiannya dalam Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dilihat dari terminologi sabar ya. Sebenarnya kan sabar sobaro gitu ya. Sobrun sobirun. Sobirun itu orang berperilaku sabar lah. Yang memiliki sifat sabar gitu. Tapi kalau kita lihat definisi sabar sih banyak sebenarnya. Sabar itu bisa berarti dia bisa menahan diri, bisa kemudian bisa juga menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk Betul. atau mungkar, itu juga sabar gitu ya. Atau juga bisa jadi membersihkan hati dari kegiatan-kegiatan yang merusak hati gitu ya. Oke. Itu juga bisa. Banyak sekali kalau sabar itu Berarti memang luas sekali maknanya ya Iya. Pak Ustadz ya. Betul banget ya. Betul. secara ini. Tadi kan ngomongin sabar, orang yang bersabar. Aku jadi penasaran apa aja sih Pak contoh sikap sabar di zaman sekarang gitu. Betul Pak Ya, Ustadz. yang paling gampang itu di Al-Qur'an tuh A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada perkataan ya ayyuhalladzina amanu istainu bishabri wassalah. Apa Ya. tuh? Apa tuh Pak Ustadz? Artinya tuh begini, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah bahwa sabar itu menjadi penolong kamu. Oke. Nah, berarti apa di sana? Kata Allah ada predikat yang bagus di sana disebutkan itu ya. Gimana tuh? Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah sangat dekat dengan orang sabar. Karena sabar itu susah ya. Iya betul. Ya. Susah sabar itu untuk kita harus latihan ya. Latihan. Bekerja keras latihan untuk mencapai sabar. Nah, apa saja sabar itu sebenarnya sih kalau kita dalam contoh definisi yang paling mudah Iya. itu surat Al-Asr. Gimana tuh? A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim yang wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, orang sabar di sana bisa juga yaitu orang sabar yang ketika menyampaikan sesuatu itu adalah orang yang dengan cara yang hak dan benar. Oke. Misalkan kalau ada kejadian Sierra kenapa kamu nggak saum hari ini? Iya. Nah, saya nggak boleh ketemu Sierra itu. Sierra nggak saum, kamu nanti masuk neraka. Wah. Oh, benar-benar. Jadi Gitu ya. harus secara Betul. Iya, baik-baik di sana atau ada gimana perkataan. tuh? Iya, maka perkataan itu adalah dengan cara yang hak-hak itu bukan berarti hak menurut kita tidak, tapi Iya, hak betul. itu artinya dengan tata cara perilaku yang lurus dan baik. Oke. Tata cara memberitahu, kemudian dengan cara istilahnya tuh mengandung hikmah, tidak memaksakan gitu. Ini Ya. yang jadi bermasalah kan kita kadang-kadang, Memaksakan ya Pak wah Ustadz. Ya? kamu masuk neraka. Nah, Betul banget betul. bagaimana kalau orang waktu itu dia baru belajar saum?
Iya, Gitu. baru Nah, itu mencoba jadi gitu ya Pak Ustadz ya. ada yang mualaf, saudara kita yang perlu dibina gitu ya. Betul. Kalau kita marah-marahin kasihan juga. Kasihan ya, betul. Nah itu salah satu contoh yang, nah ada juga di sana orang yang bersabar tuh gimana? Kata Allah di sana itu, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dia mendirikan salat dan zakat. Bayar zakat. Nah, Oke. gitu. Itu salah satu apa sih namanya perilaku-perilaku sobar yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling susah itu adalah yang dalam hati diri Dalam kita. hati. Ketika Itu kita gimana menimpa kita timpa sesuatu di dalam surat Abu Qurrah ya, apabila kita ditimpa sesuatu maka Allah diajarkan qalu, katakanlah bagi kamu sekalian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu tingkatan yang memang kita mendapatkan sesuatu musibah. Nah musibah itu berbagai macam ya. Ada musibah fisik, ada musibah rohani. Waduh. Kalau musibah fisik mungkin terjatuh gitu ya, Betul. atau bagaimana lah kita kesleo atau bisa bagaimana, itu musibah fisik. Nah ini musibah rohani yang berbahaya tuh. Gimana tuh Pak Ustadz? Nah musibah rohani itu yang ada sifat iri, dengki, ya itu yang susah. Susah ya, benar. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW ketika diciptakan itu masih umuran ya sekitar 5 tahunan main-main gitu ya. Itu dibawa oleh malaikat Jibril dalam suatu tempat, kemudian dibedah ininya, itu diambil di dalam tubuhnya itu ada sekerat daging, itu dipotong. Nah daging itu katanya tempat bersemayamnya syaitan yang nanti bisa timbul masalah yang tanda penyakit rohani. Waduh, jadi bahaya juga ya tuh Pak Ustadz ya, ngeri-ngeri. Iya. Jadi kita harus hati-hati nih. Nah, aku pengen lebih lanjut nih Pak Ustadz ya. Iya, Kira-kira sebagai manusia nih Pak Ustadz, kenapa sih kita harus punya sifat sabar nih dalam diri kita nih Pak Ustadz? Ah ini yang apa sih? Yang tadi saya katakan innallaha ma'as sabirin ya. Orang yang memiliki sifat penyabar sudah pasti dia dekat dengan Allah. Oke. Kalau dia dekat dengan Allah, ada korelasinya kan? Betul, betul. Setiap perkataannya, perbuatannya, ataupun doanya, insya Allah oleh Allah akan dikabul. Betul. Jadi Nah, gitu. sabar ini bisa menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah juga ya Pak Ustadz Iya. ya. Benar. Cuman kita sabar perlu latihan ya. Iya, perlu latihan dong. Latihan Apalagi Aduh, gitu. panik banget kalau dibilang latihan sabar, Sera. Kenapa tuh? Jadi punya sikap sabar enggak tuh? Aku mah udah temenan sama kamu, sabar banget ya. Tapi hati-hati ya, sikap sabar itu bukan begini. Misal gitu ya. Kita ketemu sama orang tiba-tiba dipukul, oh sabar aja saya. Kasihan Itu mah pasrah ya jatuhnya. Itu mah pasrah. Itu pasrah. Sikap jatuhnya. sabar itu bukan begitu ya. Iya. Kalau di dalam hadis itu, penyabar itu bukan seperti itu. Sekiranya kita bisa menghindari sesuatu, hindarilah. Oke. Ketika dia bisa mau mencelakakan kita, hindarilah. Mungkin bisa dibilang menahan nafsu juga ya. Bisa salah satunya di sana juga gitu. Wah, tadi kan Oke. ngomongin. Banyak sekali definisinya sebenarnya. ya. Emang Kalau luas saya- sekali ya Luas kata banget ya. sabar ini, luas banget. Iya. Tadi kan ngomongin orang yang memiliki sikap sabar nih. Gimana misalkan aku gitu ya tidak memiliki sikap sabar? Apa yang bakal Waduh, gitu ya? ini personal sekali pertanyaannya. Jadi kepo nih. Oh, Oke. Sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah disebutkan ya. Secara lengkap ya kalau kita bicara orang innallaha ma'as sabirin kan orang-orang sabar itu pasti dekat dengan Allah gitu. Betul. Nah, sebaliknya berarti kan. Oh iya benar. Nah, kalau orang yang tidak memiliki sifat sabar berarti dia sengaja dirinya ingin menjauh dari Allah. Kan tadi innallaha ma'as sabirin ya. Sesungguhnya Allah dekat dengan penyabar. Berarti kalau kita tidak penyabar, berarti kita dengan Dijauhin sengaja ya, menjauh. menjauhan diri Ada benar-benar. perasaan Gitu. juga nih Kenapa sebenarnya. tuh? Apakah sikap sabar ini tuh dialami dari gangguan setan kah atau gimana tuh? Atau Nggak memang, ada kayaknya, memang ke diri kelakuan sendiri diri sih. sendiri aja Lebih ke gitu, sendiri. Pak Ustadz? Ya, Atau iya mungkin ada Gini. godaan gitu ya? ya bisa jadi gitu. Gini, kalau di dalam surat Al-Baqarah itu setan itu sudah mengazamkan, azam itu menjanjikan dirinya ya. Dia pokoknya mau bersumpah kepada Allah, ya Allah sampai makhluk engkau tidak ada di bumi, saya pokoknya akan menggoda. Oke. Pada salah satunya pada prinsipnya setiap manusia kan ketika kita lahir ke bumi itu kata Allah kita itu dalam keadaan fitrah Betul. gitu Betul. ya. Tidak ada satupun menolak itu dan kita dalam fitrah. Artinya bersih, suci. Siapakah yang menjadikan itu merah, putih segala macam? Itu adalah kedua orang tuanya.
Kemudian dari situ apalagi selain itu dijelaskan lagi, selain orang tua itu lingkungan. Lingkungan. Nah, pelanggaran lingkungan itu kalau kita tidak dimiliki ilmu sesuai tata aturan syariat secara keagamaan Islam, secara Islam, ya itu maka godaan setan bisa. Bisa masuk juga Bisa ya. Salah masuk. satunya seperti itu Yuda. Oke, waduh seperti itu Yuda ya kan. Saya sabar loh Pak Ustadz. Saya Amin. sedang mencoba sabar Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, Waduh, amin, Emangnya amin. aku kenapa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak ngapa-ngapa. Semoga bisa sama-sama sabar ya. Iya, Oke, betul kita sih. lanjut nih ya Pak Alhamdulillah, Ustadz iya, ya, iya. seputar sabar. Nah, kenapa nih sabar itu seperti Pak Ustadz tadi bilang, sabar itu adalah membuat kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira adakah hal lain yang membuat sifat sabar ini menjadi sifat mulia nih dalam ajaran Islam? Ya, kalau menjadi sifatnya tentu orang yang memiliki sifat kesabaran itu berarti dia orang yang sangat dekat sekali dengan Allah gitu ya. Itu sudah menjadi jaminan, karena jaminan tadi ayat tadi ya innallaha ma'as-sabirin itu dia benar-benar dekat dengan Allah. Dengan Allah. Segala sesuatu pun dia sudah berpasrah diri, berpegang teguh pada Allah. Malah Allah sendiri kan memberikan mohon maaf bukan Allah subhanahu, tapi Nabi Allah Muhammad SAW dalam hadisnya memberikan suatu ajaran ya. Selalu berdoa, Allahumma ini a'udzubika minasyaitonir rajim. Ada lagi Allahumma inni a'udzubika minal dari segala kejahatan makhluknya Allah. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya satu tadi tidak ceroboh, tidak tergoda, kita tuh selalu berbersih hati gitu ya. Kalau kita cerita di sana gitu ya. Nah itu maka konsep sabar sendiri kalau secara kita hidup secara makhluknya itu menjadi suatu tingkatan yang sangat mulia dan sangat tinggi gitu. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Sudah Iya. pasti. Karena udah jaminan ayat tadi gitu. Iya udah ada jaminannya. Udah Bu. Iya. terjamin gitu kan Betul. bakal dekat dengan Allah. Nah, aku Oke. jadi penasaran lagi nih Pak Ustadz sebenarnya Iya. ya. Kira-kira kan kita tuh ada apa ya pedoman atau anjuran dari Rasulullah Subhanahu Wa Taala ya. Rasulullah ya, dan Oh, Sallallahu Alaihi Kok bisa Wasallam. lupa ya maaf ya Allah ya Allah maaf. Iya. Rasulullah ada SAW terlebih mengenai sikap sabar Iya, ya kan. insyaallah. Nah kira-kira ada nggak sih sifatnya baginda Rasul gitu yang mencontohkan sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari gitu? Iya contohnya Wah, tuh. Rasulullah sungguh mulia. Mm-mm. Yang paling gampang itu ketika para istri-istrinya itu, tanda kutip tapi ya, dalam satu riwayat tertentu itu ada salah satu istri Rasulullah namanya Hafsah. Hafsah itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Nah, ketika dia melihat tetangga-tetangganya, malum ibu-ibu ya, Iya iya. kalau melihat sesuatu pakai baju yang baru, dia nuntut ke Rasulullah. Oh iya oke. Iya, Luar biasa itu. Sabar ya. Iya, datang ke Rasulullah sampai bilang, wahai baginda itu tetanggaku pakai pakaian yang bagus-bagus. Benar, Kenapa benar. engkau tidak membelikan aku? Itu isinya Rasulullah. Cewek sih. Waduh ya. Iya, Aduh. itu salah satu. Tapi Rasulullah tidak menjakan kalau kita kenal suami, uang dari mana atau gimana misalkan, atau misalnya sabar. Rasulullah malah, ya insya Allah. Tapi dinasehati oleh ayahnya justru. Kata ayahnya itu ya Umar bin Khattab itu, apakah kamu tidak cukup Rasul itu sebagai pakaian kamu? Katanya. Wah, luar biasa. Nah dari situ Siti Hafsah, yang anaknya Umar itu, dia tersadar, oh iya Rasulullah itu adalah harta yang paling berharga di bumi. Baru dia muncullah sifat sabarnya, oh ya qanaah istilahnya ya. Jadi betul-betul dia bertapan hati bahwa dia itu seorang istri Rasulullah yang berbeda dengan yang lain. Oke Pak Ustadz, nih aku Iya. pengen tanya lagi nih Pak Ustadz. Kalau misalnya yang lagi rame misalnya kayak ada lagi ngantri nih ya Pak Ustadz ya. Kan biasa ngantri bisa rame panjang banget nih Pak Ustadz ya. Kayak ini lebih ke aku sih Pak Ustadz ya. Ini lebih ke aku nih Pak Ustadz. Iya, Jadi kan iya, aku iya, kan iya. Kalau ngantri itu tuh biasa ngantri kalau udah lama banget aku tuh langsung aduh nggak jadi beli deh. Ya. Itu tuh apakah boleh seperti itu Pak Ustadz? Itu Kan mah. aku merasa kayak kesabaran orang tuh ada batasnya gitu Pak Ustadz. Nah Jadi ini, ya Kamu ya. udah sabaran itu. waduh gimana ya gitu. Kalau kita belajar sifat sabar dalam Al-Quran, saya pernah membaca itu mempelajari, sabar itu tiada terputus. Ya udah terputus. Jadi nggak ada istilah sabar itu mentok, manusia itu terbatas, itu tidak. Oke. Dalam Al-Quran itu bahwa sifat sabar itu tidak pernah ada kata putus. Oke Pak Ustadz. Putus itu karena sifat nafsiahnya manusia saja. Gitu ya, ada sifat di dalam hati manusia yang entah itu apa sih namanya
dia nggak mau ngantri atau nggak mau apa ya, ada sifat Iya, dari dia. Tapi sebenarnya dalam Saya. Al-Quran itu kalau saya pelajari itu yang namanya sabar itu tidak pernah putus, tidak pernah ada habisnya. Ada Apa tuh? slogannya, sabar seluas samudra. Oh iya benar banget, jadi harus sabar seluas samudra ya. Berarti Itu kalau ya gimana tuh Pak Ustadz? kalau di surat Al-Imran tuh ya, Mm-mm. ayat ke-200 paling akhir. Mm-mm. Usbiru wasodaru, bersamalah kamu dengan sekuat-kuatnya. Oke. Berarti artinya apa? Kalaupun kita ada sesuatu itu, tetapkan dalam diri kita. Kalau tadi misalkan Yuda pengen ngantri gitu ya, ya tetapkan dalam hati Yuda, ya saya harus ngantri. Oke, berarti Sabarlah dengan antriannya gitu. jangan menyerah ya. Iya. Meskipun aku rela lapar tidak menjadi membeli makanan daripada lama sekali. Jangan itu pingsan, kalau itu mah harus Iya. cari kayaknya ya Yud ya. Siap-siap Pak Ustadz. Waduh, berarti dengan perkataan Pak Ustadz tadi, kita itu tidak setuju nih dengan orang bilang bahwasannya kesabaran itu ada batasnya ya Pak Ustadz ya? Betul. Memang ada terminologi, kadang-kadang orang membuat batasan sendiri Benar, gitu benar. sih. Oh saya mah ada sabarnya, ada batasnya, padahal di situ tidak ada. Padahal dari Oke. agama pun harus bersabar terus sampai ke Terus ya? penghabisan Iya, mungkin ya. Oke. sampai kita meninggal pun. Tapi hati-hati, dalam sabar itu koridor kan kita harus syariat ya. Betul. benar. Kalau sabar tidak tahu dalam syariat ya itu sama aja kita tabrak sini tabrak sana. Pokoknya kita dipukul orang, tenang aja, sabar. Itu mah bukan Tahu-tahu rumah sakit aja. Iya. Bukan Sudah begitu artinya dianiaya gitu ya Pak Ustadz ya? Katanya tadi sabar gak ada batasnya, nggak apa-apa Pak Ustadz, saya meninggal aja nggak apa-apa, Itu sabar. Itu malah salah ya Pak Ustadz ya? Salah. Karena dalam hadis juga sama Rasulullah diajarkan nggak seperti itu ternyata. Iya. Kalau kita bisa menghindari sesuatu yang akan mengancam diri kita, ya menghindarlah. Itu salah satu contoh sabar juga bisa. Gitu ya, bukan berarti kita terus saja. Iya. Oke, gimana nih Syai? Luar biasa sekali ya. Emang topik sabar ini seperti pas penjelasan di auto emang luas banget ya soal ini. Jadi banyak banget nih hal-hal yang bisa kita pelajari nih dari sabar. Kira-kira Coba, contoh yang paling mudah gini. gimana tuh Pak Paling Ustadz? mudah saja. Oke, Kita lakukan sholat. Mm-mm. Kita bersabar ke dalam sholat. Coba. bersabar dalam sholat. Sabar itu dalam kira-kira sholat itu gimana dalam tuh? artinya sesuai dengan tuntunan syariat. Manina. Tumanina gitu. Oke, Iya. seperti itu nih. Kayaknya Syera masih banyak banget mau nanya-nanya, tapi Masih Pak kepo. Ustadz ada yang mau lewat dulu nih Pak Ustadz ya. Oke, Oke, jadi pemirsa kita bakal bahas lagi seputar sabar setelah yang satu ini bersama Fajar Berkah. Pasti Pasti berkah. berkah.